Tunggu-tunggu Bapak-bapak sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf, mari sejenak kita juga untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita tahu agar tumbuh dalam jiwa kita semangat untuk menjalani kehidupan ini yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat, dan juga akan mudah kita menghadapi setiap apa saja yang merupakan tantangan dalam kehidupan ini. Kita saat ini berada di awal bulan Zulhijjah. Tentu saja pada malam ini mari kita untuk sejenak melihat apa yang harus kita persiapkan diri menghadapi satu hari yang sangat mulia yang disebut dengan Idul Adha, hari raya untuk penyembelihan, hari raya untuk berkurban, di mana disebutkan nama Aid itu dengan Al-Udhiyah, Al-Adha, mengingat bahawa amalan yang paling mulia, amalan yang paling besar pengaruhnya untuk membentuk diri dan jiwa kita dalam menghadapi cobaan dan bala Allah di dalam kehidupan ini yang tidak sunyi, merupakan amalan untuk penyembelihan kurban. Sembali walaupun tiap tahun kita sampaikan dan tiap guru juga menyampaikannya. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim mengingatkan bahawa ma'amila banu adama yauman nahari amalan uhibbu ilallahi min iraqid dam. Amalan yang Allah sangat cinta pada hari Idul Adha, tentu saja setelah melaksanakan ibadah salat, adalah amalan untuk mencucurkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Udhiyah tersebut akan Allah hadirkan nanti di hari kiamat, lengkap sebagai bentuk pahalanya dengan tanduk-tanduknya dan juga kulitnya dan bulu-bulunya. Udhiyah tersebut, darah yang disembelih saat Idul Adha, lebih awal Allah menerima amalannya sebelum darah itu kena dengan bumi tempat ia sembelihkan. Dari hadis ini menunjukkan bahawa amalan korban itu bukanlah sedekah biasa. Sehingga kalau ada pertanyaan, "Gimana Ustaz? Saya mau berkorban, dah banyak duit ini, tapi untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, boleh enggak?" Ya, menyama sedekah biasa aja. Ya, tamu sedekah laju tanya napen 1 juta budak dah sumbang ke masjid. Ya Allah, nak petruk salah sedekahnya ke ulun syuk ulun tuan yang ke gua ba Allah. Itu sampai. Kalau kurban, pahala kurban sampai kalau kita niat kepada orang tua kita. Kurbannya itu enggak bisa kalau tidak dipesan. Tidak akan menjadi kurbannya. Itulah yang harus dibedakan. Kurban yang mana? Yang Allah hadirkan nanti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha
wa asy'ariha. Itu tidak, kecuali ada di pesan. Yang nyan yang hana menyoe falana, kecuali kada pesan. Bahkan kita nyok sama-sama do, tapi juga harus leke izin kurban baru dia kurban sebagai hibah, kita nyok ke orang lain. Ini harus kita pahami di saat-saat semangat berkorban begitu tinggi sekarang, dan ini terus untuk kita bangkit. Tapi substansi daripada makna udhiyah yang merupakan bagian daripada kurbah mendekatkan diri kepada Allah berbeda dengan sedekah biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena demikian selalu kita ingatkan kembali bahawa banyak hal yang dituntut walaupun bukan tuntutan wajib, dan amalan korban itu sendiri juga bukan sebagai tuntutan wajib, tapi sangat-sangat Rasul untuk menggalakkan. Rasul sangat suka dan cinta kepada umatnya yang mau berkorban. Maka mulai daripada kemarin Sabtu atau Minggu hari itu sudah masuk 1 Zulhijjah, dan waman arada ayyadhi, orang itu ada ingin mau berkorban, maka sunat baginya untuk tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya. Kalau kita yang ingin berkorban, ini sampai kapan? Sampai penyembelihan korban dilaksanakan. Kalau selesai salat Id disembelih, saat itulah habis menyembelih binatang korban, maka kita barulah sunat untuk kita cukur lagi rambutnya dan juga kita potong kuku kita. Sekarang sabar dulu sampai dengan datangnya hari Id dan kita berkorban. Itu sunnah, pahala yang kita dapatkan. Maka hal-hal yang menghilangkan nilai korban, yang itu yang harus kita jaga. Yang menghilangkan nilai korban tinggal jadi sedekah biasa, ini keutamaan itu tidak kita dapatkan. Apa yang menghilangkan? Andai kata sedikit saja daripada binatang korban yang kita korban itu dijual atau dijadikan sebagai upah bagi orang yang bekerja dan untuk membantu menyelesaikannya, maka pendapat para ulama korbannya batal. Jadi bak tapu blau ada getanya tak kerubut. Nyan tapu blau kulit, tapu blau on punyo, tapu blau iku. Terserah mau dijual apa saja. Wah dah perut-perut je tapu blau kumpung kol lele kadang-kadang. Hidup pen bacuk menyapu blau. Itu hilang dan batal nilai kurbannya. Demang kotia kada bagi nilai sedekah biasa. Inilah yang harus dibedakan. Oleh karena mereka teman-teman, hari ini kita akui satu sisi untuk meningkatkan kemampuan berkorban umat harus dilakukan dengan jalan berkelompok, arisan atau bersama-sama dalam kelompok, itu boleh. Kemudian ada lagi demi untuk pemerataan kepada masyarakat fakir miskin, orang-orang yang butuh, agar adil dan mendapat semua. Kalau menyembelih masing-masing, membagi masing-masing, yang banyak kenalan banyak dapat. Yang enggak ada kenalan siapa-siapa enggak dapat apa-apa. Karena pasti yang dikasih yang dikuri. Yang kita kenal dan itu kita kasih. Yang enggak kita kenal enggak kasih. Tapi dengan korbannya dilaksanakan secara berkelompok, kemudian dilakukan oleh sebuah komunitas atau panitia di kampung,
diharapkan kan supaya keadilan akan merata. Mutemeng mandum bahasanya. Tapi dalam konteks ini, teman-teman yang duduk sebagai untuk melakukan wakilah atau mengatasnamakan punya korban, harus mampu memahami dan menjaga keutamaan korban ini. Lebih-lebih sampai untuk harus dijaga, jangan gara-gara kita laksanakan batal korban orang. Ini yang paling penting untuk kita pahami. Apa yang membuat batal? Sekarang kurban adalah ibadah pribadi atau ibadah keluarga. Kalau satu keluarga menyembelih seekor kambing untuk satu orang, sunan ain. Tahun depan sembelih lagi satu ekor untuk anaknya, untuk isterinya, seluruh anggota keluarga sudah habis. Setelah itu masih dianjurkan dan disunatkan dalam bentuk sunat kifayah. Setiap tahun untuk satu keluarga hendaklah ada satu udhiyah. Dalam tiap tahun ada kita mengurai hadis sunat benar sabah kurban untuk keluarga. Nah, sama dengan sunnah ini adalah sunnah untuk keluarga. Bukan sunnah untuk kampung. Di saat kita ingin untuk pemerataan dalam rangka distribusi daging kurban, maka hak daripada orang yang berkurban, kemuliaan dan keagungan yang harus mereka dapatkan jangan sampai hilang. Status kita yang melaksanakan itu menurut saya adalah merupakan wakil daripada si empunya korban. Kalau saya yang mengelola korban itu, ya juk kena lemah pada-pada bawah siapa, mantap kampung, nak 8 bawah kita sembelih. Saya statusnya wakil mereka semuanya. Kalau satu wakil, panitia adalah pada kedudukan orang yang berkorban. Panitia pada kedudukan pemilik korban. Menya pemilik korban hanjit pulau, panitia api hanjit pulau. Menya pulau rusak dari loh nilai korban kau. Ya, ini yang harus kita jaga. Kalau dijual oleh panitia kulitnya, ini hilang pahala korban dan tidak lagi jadi korban. Jadi sedekah biasa. Yang pertama. Yang kedua, kalau kulit korban itu diberikan kepada orang lain yang orangnya adalah bukan fakir miskin, dalam bentuk hadiah, boleh dan itu bagus untuk diambil manfaat. Tapi dia tidak boleh memiliki untuk menjual. Orang kaya kon kulit termasuk asal. Tanya kaya, kon standar fakir miskin boleh atas jalan itu adalah hadiah. Sepertiga paling banyak boleh. Tapi ia tidak boleh menjualnya termasuk kulit. Mita duduk dalam penelitiannya nak orang kaya, berdagang pulau wajib rusak nilai kurbannya. Oleh kerana demikian mari kita lakukan dan kita jaga amalan yang sangat mulia ini. Bagi kita yang belum ada minat berkurban, mari sama-sama kita untuk mengambil posisi dengan segenap kemampuan untuk kita berkurban. Karena kurban adalah dinobatkan oleh Allah bizibhin azim, di mana asal usulnya pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana saat ia setelah lama enggak bertemu dengan anaknya, Allah menguji Ibrahim itu. Yang paling tinggi adalah dengan memerintahkan penyembelihan terhadap anaknya. Kemudian saat itu ia melakukannya. Karena itu perintah Allah. Yang tahu Allah hikmahnya apa.
Yang saat itu Ibrahim hanya diuji tingkat kesetiaannya. Annallaha wa rasul ahabbu ilaihi mimma siwa. Termasuk dengan anak dan isterinya. Itu lebih dia cintai. Dalam hadis Nabi, lezat iman itu, mantap iman kita, tak tergoyahkan dengan apapun. Bila sampai dalam jiwa sanubari kita, Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada selain daripada duanya. Termasuk isteri kita, apalagi harta, anak kita. Kalau yang Allah suruh, dan itu kita yakin Allah menyuruh hambanya karena sayang kepada hamba. Allah memerintahkan hambanya karena ingin memuliakan hamba itu, bukan untuk menghancurkan dan bukan membinasakannya. Saat Ibrahim bertekad, anaknya juga siap. Kemudian Allah ganti dengan amalan yang sangat mulia, yaitu wafadaina bizibhin azim, kata Allah. Kami tebus, kami ganti sembelihannya itu yang dilakukan dengan sembelihan yang agung, yaitu seekor kibas. Setelah itu watarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan itu. Allah tebus dengan seekor kibas, Allah abadikan. Watarakna alaihi, kami abadikan terhadap apa yang terjadi pada Ibrahim itu, fil akhirin, untuk generasi-generasi yang nanti di akhir datang kemudian, termasuklah kita juga abadikan. Maka itu jadi sunnah. Karena mengapa? Karena Ibrahim puncak daripada ujian Allah, puncak daripada yang berat Allah berikan, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya. Dan belum kita kaji menyangkut dengan betapa agung dan mulia, andai kata mampu kita ambil pelajaran dan iktibar nasihat daripada kehidupan Ibrahim dengan keluarganya, yang merupakan kemuliaan iman. Mudah-mudahan hari ini bagi kita umat Muhammad yang hidup di penghujung zaman, yang Allah telah berjanji akan menguji kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat. 5 buah ujian Allah. Allah berjanji, kami akan membuat bala, menguji kalian semuanya dengan ujian yang pertama, khauf, dengan diberikan rasa takut dalam jiwa. Na anu inong tumakut analakawai, na perumoh yang galau mekawin tumakut temeng perumoh yang pah puhan, yang dani inong temeng lako yang pah tanyo yang na anu kuputi-kulai puhan, kupulepah dari mara bahaya hidup piku kehidupannya, ya Allah puhan tumakut. Itu biat ijak tikula tumakut, duduk di rumah tumakut, di mengan-ngan tumakut, dalam keluarga. Yang kedua dalam ekonomi, pat kumita rezeki nyojak tikula kena pat kerjaan tu, menyo kena kutamong ekna untuk peluang kerja. Sebab yang tumakut jok tikula kan orangnya digedanyo tumakut anak pai kerja lagu ijazah itu. Kan ilmu laulai. Khauf itu adalah ujian Allah. Bermacam ketakutan. Kemudian sekarang takut kita dengan bermacam isu. Yang dikatakan ini adalah bahaya, itu juga bahaya. Kalau sudah memang itu kata ahli, timbul rasa takut. Salah-salah takut itu suruh takut memang. Yang Allah jauh lah mati temakutnya. Yang ladum beratal dalam temakut, ya dumkon karena temakut, karena masalah yang lain. Pokoknya ada bermacam kekhawatiran. Ya. Yang kedua, lapar. Kita rasakan hari ini
Yang ketiga, naqsim minal amwal. Allah kurangi harta yang kita harapkan sebesar daripada dagang. Sebelumnya laku mendekati hari raya haji ini 1 hari sampai 10 juta. Ada keuntungan sampai 3 juta 1 hari. Hari ini kita diberikan rasa kekurangan harta. Jangankan kita mau kerja untuk orang lain, sidra karyawan pun tak sanggup kita bayar. Tayo ya Allah, oleh Allah jidu aku jaklom. Tajak batoko yo ya Allah. Tak yang dia mereka nak kerja bobo jino polimong Bandar Aceh katup kedai. Oleh ngampui nak bayar punya anak. Itu juga adalah kekurangan harta. Tanya anak kurang ada anak tu. Kurang ada syarat di samping, kurang ada tu. Kurang kehidupan apa tu macam-macam. Kurang harta madu-madu. Dengan sebab kurang harta itu bukan harta satu persatu diambil. Dengan bermacam keterbatasan lapangan kerja. Kurang harta. Berkena proyek di kampung, pegak tutup-tutup. Ini proyeknya yang becok ke mesti dialihkan untuk obat. Akhirnya dah boleh berkena 3 pegak tutup. Nampak 200 ribuan. Itu. Dari becak anak urut. Tak pegak RBT. Nampak utara tengah ikli. Bermacam-macam Allah mengurangi daripada secara zahiriah. Yang kekurangan itu tidak kurang sebenarnya bagi dia. Karena apa? Kan merasa kurang. Karena merasa berokol jinu kanin. Kon mati dengannya anda. Wa naqsim minats samarat. Kepukurang harta dari buah-buahan. Itu kalau kita lihat rentetan sejarah dari tahun 80 sampai hari ini. Bagaimana Allah mengurangi daripada buah-buahan kita. Tidak 1 hari langsung kurang buah. Lihat yang pertama, 3 tahun terakhir saja. Gebi bodrian le, bantu uyuk, bantah buka, lagi tapajuh, gapuh, lagi nyung gabuh. Yang tabo-tabo motor yang cibuka, bayahan, asal dalam lagi tapajuh, gapuh. Gak ada rasa apa-apa. Gepukula bodrian na. Tapi hantar belau. Kepuai punya bodrian tabu. Dan tak berani. Nah. Banyak buah-buahan mangga, pohon mangga tebang. Je pelah ke papun cor dum kana hanai mubah. Lihat lagi apa saja buah-buahan yang Allah berikan dulu. Satu persatu hilang. Nabah ila nayum. Tak banjir. Nah, ini. Itu semuanya Allah uji. Ujian ini semuanya kepada kita yang Allah berikan. Yang menunjukkan bahawa yang harus yakin dalam hati. Sabar. Nah, sifat sabar. Seperti sabar apa? Seperti sabar keluarga Ibrahim. Bagaimana keluarga Ibrahim sabar? Mulai dari Siti Hajar, Ismail, dan juga Ibrahim sendiri. Sabar dengan berbagai usaha. Dalam hati tidak ada rasa benci bahwa ini akibat perilaku orang. Tapi kembalikan kepada Allah. Karena ini tak terjadi kesesuaian dengan hendakmu ya Allah. Hingga Siti Hajar berusaha cari air. Ismail berusaha setelah hidup kecil-kecil dengan ibunya mencari makan di sebuah lembah itu. Sembari juga mereka itu berdoa kepada Allah, dekat diri kepada Allah. Dan itulah sabar. Yakin bahwa ini dari Allah. Dan yakin Allah adalah ada hikmah di balik itu semuanya. Bapak-ibu yang berbahagia, maka dalam konteks ini ada beberapa hal yang sangat dianjurkan saat menyembelih kurban. Dan ini yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, saat menyembelih kurban,
ada 5 hal yang disunatkan bagi si pembeli. Urang yang tia. Urang po. Hanati yang orang nyungkan kagetanya hana lekoh ke. Hana lekru jenggut. Hanjit kurut mithe. Tabah. Ya. Ada 5 hal lain yang sangat-sangat dianjurkan. Apa? Yang pertama, baca bismillah. Sangat sembelih. Yang kedua, baca selawat. Yang ketiga, baca takbir. Yang keempat, menghadap kiblat binatang itu. Yang kelima, berdoa. Dan sunat disembelih oleh orang yang berkorban itu sendiri. Jadi, memang orang pau korban hangga jeti ya. Sunat ia menyaksikan cucuran darah saat disembelih. Ini kita jaga. Nah, yang keempat, selanjutnya yang harus dijaga bahwa daging korban itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali setelah kita bersedekah tok kepada fakir miskin. Mereka boleh menjualnya. Mereka boleh untuk buat dendeng yang pulau untuk yang mekat bu yang pulau long gebu babu. Dan lanjut. Orang yang kaya hanya boleh makan dan bersedekah saja yang dibolehkan. Oleh karena demikian mudah-mudahan cobaan-cobaan besar yang Allah berikan itu dalam keluarga kita menghadapi bermacam-macam tantangan hari ini. Pendidikan anak hari ini susah, tidak masuk dan tidak sesentuh jiwanya. Maka dengan tabarruk kita dengan membesarkan Idul Adha ini, mudah-mudahan persoalan besar yang di puncak daripada kita sedang untuk diambang kehancuran yang sifatnya publik ini, Allah akan memberikan solusi. Allah akan membantu. Kan dengan nyan kebantu dia Allah. Kan dengan sembelih kurban, dengan tak peraya kurbannya. Maka kepada kita yang punya kemampuan, mari kita untuk berkorban. Ada beberapa perbedaan antara kurban dengan akikah. Kalau kurban itu yang kita sedekahkan adalah daging segar setelah kita sembelih. Pat yang tadi ya maka pat je. Tapi tak bagi ke orang yang ada di sekitarnya. Katanya elok tu mawe budak tamai sabah lumah tadi di mana ceh je. Yang anjir tadi elok tu mawe dia dah kirim mana ceh. Karena hinona orang yang butuh. Ya, bagi mereka yang mengatakan pada kias tentang intikal zakat, tidak boleh juga intikal mempindah daripada daging. Doa. Yang kedua, daging korban yang kita sedekahkan itu adalah untuk fakir miskin dan untuk orang kaya. Kon lagi jaga. Sedangkan pada yang harus dijaga ada 2 untuk sah, bukan untuk afdaliyah. Kriteria binatang yang memenuhi syarat dan waktu penyembelihan. Diawali setelah salat Aid, diakhiri sebelum terbenam matahari hari 13 Zulhijjah. Menyatakan lihatnya Tia lihat tia balik 11 Zulhijjah hana habis tapajuh 16 hana pupu. Tapi binatangnya sudah disembelih pada paling telat itulah hari 13 Zulhijjah. Itu untuk kurban, waktu tertentu, tidak boleh kapan suka. Berbeda dengan akikah. Kurban adalah sunat kepada kita masing-masing dan kepada orang yang ada tanggungjawab kita. Sedangkan akikah sunnah atas orang tua kita yang menjadi orang tua bagi anak yang melahirkan. Akikah. Tanya tunat si akikah ada tahu, ada urun syik. Ada ayah tanya orang dia. Ya,
Itanya hana hutang kikah dia orang kikah kalau kerja. Ada yang berdebat dia teman yang belebega. Bela dia kurban mandai tanya. Olehnya bela dan yang kikah tak boleh bayar ke anak tu karena rujuk tanya hak kita yang kikah je mut. Yang kedua, kalau akikah dimasak. Jangan dibagi daging mentah. Yang paling gelap tak intat kepada fakir miskin. Ya, dia tak masak, tabuk, bubuk semua tak intat. Atau tak undang bagi tanya ji tu pajak kedua dia masing-masing. Itu akikah. Disunatkan pada hari ke-7 kelahiran. Yang agendanya di dalam saat menyembelih akikah, orang tua sunat pada hari itu untuk mencukur rambut anaknya, memberi nama anaknya dengan baik, kemudian menghalak ataupun gepecicap orangnya yang dengan anak jaro tengok. Kau dengan canca bibu tu salah, halak tetap harus dengan jaro. Nyohino nazat yang paling besar manfaatnya yang bisa untuk mempengaruhi anak itu sedikit untuk ada tafaul dan tabaruk daripada urut pecicap. Yang kedua, saat hari ini yang harus kita jaga, bagaimana dengan kita sudah nama hari lahir di rumah sakit sudah harus ada. Menyohananan hanjir tak mau akte kelahiran. Hana aja tak pegang akte kelahiran, itu BPJS atau yang kainan tu tadi katanya. Ini dah kagak ada sunnah yang tahu. Dengar kerupau-kerupuknya. Padahal nama itu belum tentu yang kita fikir itu baik. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar nama anak di saat dibawa kada gebunan. Gi halak pada Rasulullah, gemana me ubah Rasulullah, bagi kelahirannya. Ya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, siapa namanya? Bulan. Kurang bagus namanya. Getukar dari Rasulullah gebunan lain. Ya. Menyomenan dia tanya nama aktenya, dia nanti akte balik punya kepentingan datat untuk copen BPJS. Boleh dia. Tapi untuk tetapkan nan menyohan agak nan tanya bagu rele apa nannya. Tukar namanya. Bunan lain. Ya. Walaupun naurung pugah bahwa pajan gebunannya. Satu pendapat saat terjadinya akikah. Kapan gebunan? Persegalam gesi ataupun kameng atau oleh kameng. Ada pendapat paling kuat sebelum disembelih. Orangnya bohnan ji hingga watai ke kau untuk kada ke bohnan bunuh nan bunuhlah yang disebut itu. Orangnya bohnan segalamnya. Yang kedua krut orangnya timang berapa naik, maka jadikan ia sebagai emas. Paduk keram, pet keram GAO, berarti sunat ambil wang pet keram emas ataupun ambil emas 4 gram bersedekah. Itu yang dianjurkan. Itanya berkan hana. Adik yang harus tak budayakan. Yang lain-lain selama itu tidak tidak diatur dan tidak ada larangan, terserah aja bumbu-bumbunya. Nah, ngabai terkejut itu nyawa putran pergilah tanah yang terserah. Tapi yang paling inti nama, halak, pucicap dan cukur rambut. Itu pada hari itu yang disunatkan. Itu yang paling penting. Halaknya kalau masa Rasul itu adalah kurma mudah diambil. Yang belum kena yang makanan yang manis dan ia tidak kena api. Ya, itanya jino maka poje. Yang kerja anak pula dan itanya menjanjan yang wate ta penakan pecicap yang penuh tabaknya. Tapi perluan nemen tu ledat pun macam tajampu. Dua macam yang mamai-mamai mentang kaje. Ledat dia namanya anak siap belum dimakan untuk perutnya. Itu barangkali beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya.
Ada menit apa ni? Ya, ada 10 menit lagi. Mungkin ada yang ingin kita sharing dan ingin untuk bertanya, kami persilakan. Boleh masalah ini, boleh masalah lain, boleh masalah pusaka, boleh masalah arisan. Dan silakan.